Siap. Jawabkan kebenarannya. Dan mohon menghindar dari bangunan yang retak atau rusak akibat gempa. Periksa dan pastikan bangunan tempat tinggal Anda cukup tahan gempa ataupun tidak mengalami kerusakan yang berarti akibat getaran gempa yang telah terjadi tadi, dan pastikan kerusakan atau retakan tidak terjadi, tidak membahayakan kestabilan bangunan sebelum Anda kembali ke dalam rumah. Pastikan pula selalu memonitor informasi resmi dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi, yaitu melalui Instagram, Twitter @info_bmkg, melalui website www.bmkg.go.id atau website Inateus BMKG Go.id. Dapat juga melalui Telegram channel Inateus _BMKG atau melalui mobile apps Info BMKG ataupun WRS BMKG. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Waktu saya kembalikan, barangkali Pak Deputi akan. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ibu Kepala BMKG, Ibu Dikorita Karnawati. Mungkin untuk dalam hal ini juga hadir Pak Deputi Bidang Geofisika, Pak Suko Prayitno. Mungkin kami persilahkan kepada Bapak untuk menyampaikan updating terkait pasca terjadinya gempa bumi yang terjadi di siang hari ini tadi, Pak. Terima kasih. Tadi secara detail sudah dijelaskan oleh Ibu Kepala BMKG. Kami menambahkan sedikit bahwa gempa ini adalah gempa darat, sehingga tidak mungkin terjadi potensi tsunami di laut, gempanya di darat. Kemudian tentu saja dengan kuatan 5,6 skala Richter itu memungkinkan terjadinya kerusakan-kerusakan bangunan-bangunan, khususnya bangunan-bangunan yang tidak tahan gempa. Untuk bangunan-bangunan sudah tahan gempa relatif lebih aman. Sehingga kalau kita lihat tadi bangunan-bangunan sudah rusak dan bangunan sudah mulai lapuk, sudah mulai tua. Sehingga apa yang diarahkan pimpinan tadi bahwa rekomendasikan agar masyarakat apabila rumahnya sudah mulai rusak sebaiknya untuk sementara tinggal di luar dulu. Kemudian berikutnya setelah terjadi gempa biasanya juga dirasakan gempa-gempa yang lebih kecil. Sehingga masyarakat tadi sudah mengatakan kok terjadi gempa itu beberapa kali ya. Jadi setelah terjadi gempa besar biasanya diikuti oleh gempa-gempa yang punya kuatan lebih kecil seperti yang disampaikan Ibu Kepala tadi. Sehingga nanti ini sesuatu yang biasa terjadi setiap terjadi peristiwa gempa, sehingga masyarakat diharapkan tetap tenang oleh isu-isu yang disampaikan Ibu tadi yang tidak bertanggung jawab. Sehingga informasi betul-betul memperhatikan informasi selanjutnya dari BMKG. Saya rasa sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Suko atas penjelasannya yang cukup komprehensif. Mungkin dari Kepala BNPB masih bergabung di dalam Zoom, virtual Zoom. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Letna Jenderal Suharyanto untuk menyampaikan terkait info kalau terjadi adanya jumlah korban atau kerusakan Bapak dari teman-teman BNPB dan teman-teman BPBD yang ada di lapangan Bapak. Kami persilakan kepada Bapak Suharyanto. Terima kasih Pak. Terima kasih Ibu Moderator yang terhormat Ibu Kepala BMKG, Ibu Profesor Dr. Dikorita Karnawati, Bapak Ibu sekalian dan awak media. Mungkin kami menambahkan informasi yang tadi secara jelas dan rinci sudah disampaikan oleh Ibu Kepala BMKG. Kami dari BNPB dibantu unsur-unsur BPBD di daerah ini terus melaksanakan pendataan terkait dengan jumlah korban. Ini baru saja kami mendapat informasi bahwa korban jiwa khususnya di Kabupaten Cianjur ini sudah ada 14 orang meninggal dunia. Saya tambahkan lagi 14 orang meninggal dunia, yaitu di Kecamatan Cilaku, Desa Rancagoong,
Kecamatan Cianjur, Desa Limbangan Sari, dan Kecamatan Cugenang. Tentu saja ini kami akan laksanakan pendataan secara terus. Informasi ini akan berkembang terus, karena seperti kita ketahui bersama bahwa pendataan terkait korban apabila terjadi gempa ini tidak bisa dilaksanakan secara cepat karena korban akan terus bertambah. Kemudian juga 17 orang warga luka-luka. Kemudian kerugian material untuk di Kabupaten Cianjur sendiri ada 7 unit rumah rusak berat, 1 unit pondok pesantren rusak berat, 1 unit rumah sakit umum daerah Cianjur rusak ringan, 4 unit gedung pemerintah rusak, 3 unit fasilitas pendidikan rusak, dan yang lain-lainnya seperti yang tertera di slide. Khusus Kabupaten Bogor juga ada 4 unit rumah rusak. Sementara untuk kabupaten-kabupaten lainnya, sebagaimana yang dijelaskan tadi oleh Ibu Kepala BMKG, memang semuanya merasakan dampak terkait gempa ini, meskipun yang paling terdampak adalah di Kabupaten Cianjur. Selanjutnya langkah-langkah yang akan dilaksanakan oleh BNPB dan BMKG. Besok pagi saya akan ke sasaran, kami undang juga Kepala BMKG untuk kalau berkenan turut serta kami untuk melaksanakan pendampingan terhadap langkah-langkah penanganan gempa di Kabupaten Cianjur. Kami akan segera mengaktifkan posko penanganan bencana. Kemudian juga kedatangan kami ke daerah akan membawa logistik bagi para pengungsi yang terpaksa harus tinggal di pengungsian, karena kalau kita lihat kerusakannya ini cukup masif. Jadi kalau berdasarkan pengalaman penanganan bencana gempa sebelumnya, dapat kami perkirakan begitu masyarakat yang harus mengungsi ini cukup banyak, sehingga kami akan siapkan logistik seperlunya, tenda-tenda. Kemudian untuk mengaktifkan posko juga kami akan dorong anggaran dana siap pakai dengan target saat tanggap darurat ini kami pastikan masyarakat Kabupaten Cianjur dan daerah lain yang terdampak ini bisa betul-betul tertangani kebutuhan dasarnya. Kemudian setelah itu kami akan terus melaksanakan pendataan. Setelah tidak ditemukan lagi korban jiwa yang luka-luka atau mungkin ada yang hilang, dan seluruh masyarakat yang rumahnya hancur, yang harus tinggal di pengungsian semuanya sudah masuk ke pengungsian. Di pengungsian roda hidupnya sudah berjalan, walaupun serba keterbatasan tetapi sudah jalan kebutuhan dasar hidupnya, MCK-nya, kebersihannya. Kalau anak-anak pun memang harus sekolah, ada sekolah bisa berjalan dari pengungsian, maka kami akan nyatakan bahwa tanggap darurat itu sudah dinyatakan selesai. Baru kita masuk tahap rehabilitasi rekonstruksi. Ini mudah-mudahan bisa dilaksanakan secepat mungkin, karena kami menyadari semakin lambat tahap rehabilitasi rekonstruksi ini terwujud, maka semakin lama masyarakat terdampak yang tinggal di pengungsian semakin menderita. Nah, ini kami yakinkan pada masyarakat bahwa rumah-rumahnya yang hancur, baik rusak berat, rusak ringan, dan rusak sedang, ini akan dibangun kembali oleh pemerintah. Nah, tentu saja memerlukan soliditas, sinergitas, dan kesungguhan semua unsur yang terlibat dalam penanganan bencana gempa bumi ini. Mungkin itu tambahan dari saya, Ibu Moderator, yang perlu saya sampaikan. Artinya dalam kesempatan yang baik ini, gempa ini memang sudah terjadi, tidak ada satu kekuatan pun yang bisa menghindari kapan terjadinya bencana, tetapi yang pasti setelah terjadi bencana, bagaimana upaya-upaya kita secara sinergi, soliditas, sungguh-sungguh, agar penanganan bencana ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Demikian, terima kasih. Kami kembalikan ke moderator.
Kepala BNPB Bapak Letjen Suharyanto atas update dan arahannya, dan kami siap Pak bergabung merapat ke Cianjur ya. Nanti kami kontak-kontak dengan Pak Abdul Muhari menuju ke target yang Bapak posto tadi akan dibuka. Terima kasih. Konferensi pers dari BMKG dan juga dari BNPB mengenai update terakhir jumlah korban dan hal-hal apa saja yang harus dipahami oleh masyarakat yang tinggal di daerah terdampak. Kami akan wrap up sedikit informasi yang penting dari Kepala BNPB, ya ini adalah soal korban jiwa. Terakhir pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat ada 14 korban meninggal dunia yang tersebar di 3 kecamatan di Kabupaten Cianjur. Kemudian tadi juga Kepala BNPB menyampaikan bahwa ada 17 orang terluka, ada 7 unit rumah yang rusak berat, kemudian ada 1 pesantren yang rusak berat. Dan gempa ini juga berdampak pada bangunan di Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Sebelumnya, tadi Kepala BMKG menyampaikan kepada warga yang saat ini tinggal di daerah Kabupaten Cianjur untuk tetap tenang dan berada di luar bangunan tinggi, karena biasanya gempa yang bersumber dari darat ini akan menyebabkan gempa susulan meskipun dengan ukuran yang lebih kecil. Kemudian tadi BMKG juga kembali menggarisbawahi masyarakat di seluruh Indonesia maupun masyarakat yang saat ini sedang terdampak gempa di wilayah Kabupaten Cianjur ini untuk tetap melihat informasi yang paling baik, yang paling merupakan yang paling benar, tidak ada hoax. Ini adalah di situs yang resmi oleh BMKG, baik melalui Instagram, Twitter, Facebook maupun Telegram.